Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami akan memberikan beberapa warta jemaat untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian dapat perhatikan, yaitu khususnya kepada PWDK. Pengumpulan permut akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 27 sampai 29 Juli 2020 pukul 10 sampai dengan pukul 12 WITA di gereja. Mohon untuk ibu-ibu dapat mengisi tulisan permut pada amplop yang akan dikumpulkan. Sekian warta jemaat dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Izinkan saya menyapa kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Kiranya Bapak Ibu ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga kesehatan boleh ada di tengah-tengah kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara, dalam masa pandemik ini, kita masih belum dapat melaksanakan ibadah minggu bersama-sama di dalam gedung gereja, atau kita melaksanakan ibadah secara offline. Oleh karena kita masih memikirkan akan dampak dan hal-hal yang sungguh-sungguh tidak kami inginkan. Tetapi biarlah Tuhan yang kita percayakan akan menuntun kita sehingga tepat pada waktunya di dalam kerinduan kita nanti. Jika berkenan di dalam bulan Agustus, kita boleh bersama-sama melaksanakan ibadah dan biarlah semuanya itu boleh terjadi atas hikmat dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dengan ini marilah kita bersama-sama akan memulai ibadah kita. Dengan saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk kita bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian dari pujian pembukaan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, ayatnya yang pertama, mulia, mulia namanya. Mari saudaraku kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh memuliakan Engkau, kami memuji Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa pada saat ini kami akan diberkati. Dan pada saat ini dalam persekutuan ini kami percaya Engkau akan menerangi kami semua dengan hikmat dan rahmat-Mu. Dan kami serahkan semua ini Tuhan dalam persekutuan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga kami boleh bersama-sama merasakan dekapan Tuhan. Dan kami merasakan curahan
kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami boleh memuji dan memuliakan Engkau dengan penuh sorak-sorai. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan marilah kita bersama-sama mendengarkan akan sabda emas kita atau inturitus dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Itulah inturitus kita, dan marilah kita bersama-sama melihat bahwa kita adalah anggota-anggota keluarga Allah dan kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Maka jauhkanlah perbedaan, tetapi satukan di dalam persatuan kita bahwa kita ini ada dalam serikat persaudaraan. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian ini dari Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 2, Serikat Persaudaraan. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita, akan membaca pembacaan Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Haleluya, amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tundukkan kepala kita dan hati kita memohon pengampunannya dengan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari
bahwa kehidupan kami ini dipenuhi dengan kelemahan, dan kehidupan kami ini juga diliputi dengan berbagai kesalahan. Tentu Tuhan, ketika kami meyakini akan Engkau-lah Tuhan kami dan Juru Selamat kami, maka di situ kami meyakini pengampunan-Mu dan keselamatan-Mu hadir dan nyata kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami memohon akan belas kasih-Mu, sehingga pengampunan yang Engkau boleh berikan kepada kami menjadi satu kehidupan yang baru untuk kami jalani. Kami akan merubahnya, kami akan siap membentuk pribadi kami seperti pribadi-Mu. Dan kami siap Bapa untuk diubahkan dan kami memulai akan kehidupan yang baik, yang seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami Bapa, dan ajarkanlah kami juga boleh mengampuni akan sesama kami, karena itulah yang Tuhan rindukan, hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan kami akan melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Inilah harapan dan kerinduan kami akan pengakuan segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami semua. Amin. Bila kerenung dosaku, pelengkap kidung jemaat nomor 37, bait yang pertama, mari kita angkat pujian ini. Berita anugerah Tuhan, saudaraku, dari Yesaya 12 ayat 1-3. Demikian berita anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan saya selaku dari hambanya Tuhan Yesus Kristus, melalui berita anugerah Tuhan ini, pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengajak kepada kita semua untuk kita berdiri. Marilah kita bersalaman menyapa saudara-saudari kita, keluarga kita, dengan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Sidang jemaat dipersilakan duduk dan mari kita bersama-sama mendengarkan dari petunjuk hidup baru
Yakobus pasal 1 ayat 12, petunjuk yang disampaikan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itulah petunjuk yang dinyatakan kepada kita. Marilah kita meyakini, kita percaya bahwa kita orang-orang yang berbahagia di dalam kita bertahan dalam masa-masa pencobaan yang kita jalani, oleh karena Tuhan hadir dan Tuhan melihat akan ketahanan, dan sungguh-sungguh Tuhan boleh menguji akan kesetiaan kita kepadanya, maka disitulah Tuhan akan menuntun dalam hidup kita dengan penuh damai sejahtera. Untuk itu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dari pujian dengan judul Bahasa Cinta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kepada kita untuk kita berdoa memohon tuntunannya. Mari kita berdoa. Sungguh besar akan kuasa-Mu Bapa, dan apa yang Tuhan telah nyatakan kepada kami melalui anugerah-Mu, kami sungguh bersuka cita. Karena hari ini Bapa, kami rindu bersama-sama kembali merenungkan dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, sehingga setiap kami akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami akan sungguh-sungguh betul menyatakan, memberitakan, melakukan akan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai Bapa, urapilah sehingga apa yang akan disampaikannya biarlah semuanya itu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami menyambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan kita akan membacanya dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikianlah firman-Nya bagi kita semua. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Itulah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan marilah kita yang berbahagia menyambut akan kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Haleluya.
Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan saya mengangkat dengan sebuah tema, yaitu kasih persaudaraan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, siapa sih yang tidak mau menjamu malaikat Tuhan? Ketika kita sebagai orang yang meyakini kepada Tuhan Yesus Kristus, dan saya yakin kita pun akan dengan bersuka cita menjamu, melayani akan malaikat-malaikat Tuhan. Tetapi andai kata Bapak Ibu Saudara, kita melayani, menjamu, atau menjamu makan gitu ya kepada anak-anak jalanan, kepada orang-orang miskin dan lain sebagainya. Apakah kita bisa melakukan hal yang demikian? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tentu dalam hal ini senantiasa kita ada di dalam sebuah pilihan untuk bagaimana dapat kita menjalani untuk menyenangkan hati kita pribadi. Tetapi marilah kita bersama-sama merenungkan, jangan sampai kita melupakan untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini saya membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama dari firman ini adalah ketika kita mampu untuk merawat kehidupan. Merawat kehidupan itu oleh karena apa? Tuhan memfirmankan kepada kita, yaitu mau memelihara kasih. Jadi bagian yang pertama itu adalah merawat kehidupan. Lalu yang kedua, melayani tidak hanya dilayani. Melayani tidak hanya dilayani. Artinya ini juga bagaimana dalam firman ini juga dinyatakan kepada kita bagaimana kita bisa memberikan tumpangan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mampu merangkul yang tertindas. Artinya di sini kita jangan ikut-ikutan berlaku seenaknya saja atau sewenang-wenang terhadap orang yang tertindas. Nah, 3 bagian ini Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, mari kita coba melihat. Ketika firman ini mengingatkan kepada kita untuk peliharalah kasih persaudaraan. Apa yang ada di dalam benak kita? Memelihara tentu menjadi bagian yang mungkin sulit untuk kita lakukan. Karena bagaimana ketika kita memelihara adalah, apalagi memelihara kasih, itu betul-betul kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan kita, bahkan dengan kerelaan yang dapat kita lakukan dengan baik. Ambil contoh Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu memelihara sebuah tanaman, ya misalnya lagi senang anggrek begitu ya, tanaman anggrek, wah Bapak Ibu beli banyak-banyak, dirawat semuanya. Namun satu ketika sudah 1 hari, wah masih disayang, disemprotin semuanya. Masuk dalam 1 minggu, masih dirawat dengan baik. Masuk 1 bulan, sudah mulai terlupakan. Lewat 1 bulan, sudah terabaikan, tidak dirawat lagi. Tentu saudaraku, bagaimana di sini, kita ingin betul-betul bagaimana ketika memelihara, kita akan terus menjaganya setiap hari. Tetapi bukan berarti ada juga yang benar-benar bertekun, terus-menerus memelihara mungkin tanamannya dengan baik sampai sekarang juga. Nah, Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang harus kita lakukan di mana kita ingin memelihara akan kasih persaudaraan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ibu saya Manado, papa saya Bali. Tentu tidak membedakan akan dari mana asal suku yang ada. Begitupun juga di tengah-tengah gereja kita. Ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, dari NTT, Maluku, Sulawesi, bahkan sampai Papua. Semuanya ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita. Disinilah bagaimana kita bisa betul-betul memelihara kasih persaudaraan kita yang berbeda ini menjadi suatu hal yang baik di dalam persekutuan kita. Nah, kembali lagi saudaraku dikasihi oleh Tuhan,
Di dalam firman ini, tentu pada saat itu gereja perjanjian baru pada saat itu atau orang-orang percaya selalu memandang dan selalu menyapa satu dengan yang lain sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Nah, inilah jawaban bagaimana ketika surat Ibrani ini memperlihatkan bagaimana kehidupan mereka senantiasa boleh ada oleh karena Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dan Tuhan Yesus memberikan suatu contoh yang baik, teladan yang baik untuk mereka dapat lakukan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika mereka mengasihi Tuhan, maka mereka juga mengasihi akan semua saudara-saudari yang ada di dalam kehidupan mereka. Hubungan inilah saudaraku dikasihi oleh Tuhan yang menjadikan kita hidup di dalam persaudaraan Kristen. Persaudaraan Kristen artinya membawa kita pada kasih. Dan persaudaraan Kristen inilah bagaimana kita boleh bersama-sama terpelihara oleh karena kasihnya. Nah, berbicara akan kasih persaudaraan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah jauh dari yang namanya Philadelphia. Philadelphia kalau dalam kata arti filio artinya adalah hal yang tulus yang diberikan tanpa satu imbalan. Itu dari kata filio. Dan dari Delpho yang artinya adalah ikatan persaudaraan yang kuat. Nah, sehingga disinilah Philadelphia itu boleh terwujud di dalam kehidupan kita, yaitu kasih persaudaraan. Bagaimana kita bisa mewujudkan hal ini, saudaraku? Bagaimana kita bisa melakukannya di dalam setiap kehidupan kita jika ada sekat-sekat yang ada di dalam kehidupan kita? Ada benteng-benteng yang memberikan kita suatu blok-blok untuk kita membedakan satu dengan yang lainnya. Oleh karena mungkin dia bukan selevel dengan saya, sudahlah. Ngapain saya percaya? Ngapain saya mau dengar? Karena dia dari suku A, suku B, dan suku C. Orangnya seperti itu, sikapnya seperti itu, nggak cocok untuk bisa ada di dalam persekutuan ataupun di dalam organisasi di tengah-tengah gereja kita. Saudaraku, marilah di sini kita bisa betul-betul membawa pribadi kehidupan kita untuk kita betul-betul mau merawat akan kehidupan kita, merawat akan persekutuan kita, yaitu memelihara kasih Tuhan itu. Memelihara kasih di dalam persekutuan kita. Itulah yang utama untuk dapat kita lakukan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kasih persaudaraan ini, saya menggambarkan bagaimana kehidupan kita itu sebuah ilustrasi seperti siput yang berusaha untuk memanjat ke pohon ceri. Bapak Ibu Saudara, ketika siput itu memanjat ke pohon ceri itu, ada 2 ekor burung di pohon itu. Dan 2 ekor burung itu melihat siput itu. Sontak saja burung itu mengatakan, "Hei siput, ngapain kamu susah-susah naik ke pohon ceri ini? Tidak ada buahnya. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa." Bahkan burung yang satu pun juga mengatakan, "Ya benar. Kamu bodoh sekali siput. Ngapain kamu naik? Tidak ada buahnya. Tidak akan ada yang akan kamu dapatkan ketika engkau memanjat pohon ini." Tetapi saudaraku, apa yang dijawab oleh siput? Siput menjawab, "Hai burung-burung, ketika aku nanti sampai di puncak, maka pohon ceri ini akan berbuah." Saudaraku dikasihi Tuhan, hal ini menggambarkan bagaimana kita tahu siput kan memang jalannya pelan ya. Dan di sini siput menyadari. Dan kita dapat melihat bahwa gambaran ini membuat pribadi kehidupan kita semakin sabar dan semakin rendah hati, itu akan membuahkan hasil yang baik. Ketika kita sabar, kita rendah hati, akan menghasilkan buah yang baik. Nah, begitu juga Bapak-Bapak Saudara ketika kita memelihara, merawat akan kasih persaudaraan kita. Dibutuhkan yang namanya kesabaran dan kerendahan hati. Bahwa di situ kita betul-betul ketika ada perbedaan, kita harus sabar menyikapinya. Kita harus rendah hati menerimanya.
Tetapi bukan berarti di dalam perbedaan itu kita saling menjatuhkan dan kita hancur di dalam persaudaraan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membawa akan pemeliharaan Tuhan ini, di mana sungguh-sungguh Tuhan ingin mempersatukan kita. Mau kita orang asing, mau kita orang pendatang, mau kita sukunya apa, mau warna kulit kita apa, mau bentuk rambut kita apa. Marilah kita satu di dalam untuk memelihara kasih persaudaraan. Lalu yang kedua Bapak Saudara, ini yang penting, memberi tumpangan kepada yang lain. Artinya firman ini mengingatkan kepada kita, jangan kita hanya mau dilayani. Hendaklah kita mau melayani, tidak hanya untuk dilayani. Marilah kita belajar untuk kita juga mampu untuk melayani. Jangan kita hanya dimanjakan hanya untuk kita dapat dilayani. Tetapi mari kita belajar untuk dapat melayani. Hal ini penting saudaraku. Karena untuk mempertumbuhkan di dalam persaudaraan kasih kita harus dapat saling melayani satu dengan yang lainnya. Bukan hanya untuk dilayani saja, tetapi bagaimana kita bisa untuk melayani. Sehingga hal inilah yang membuat kita semakin tumbuh, semakin baik di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan ini mengingatkan bahwa masih ada orang-orang hukuman dan masih ada orang yang diperlakukan sewenang-wenang, ingatlah bahwa kita juga jangan sama seperti mereka yang menindas seseorang, tetapi marilah kita hidup merangkul yang tertindas. Ini penting. Karena di dalam kasih persaudaraan, terkadang yang tertindas kita menganggap bahwa orang ini nggak tahu apa, orang ini sudah membuat kesalahan, orang ini sudah tidak layak lagi. Kita semakin menindasnya dan yang lain pun ikut sewenang-wenang meninggalkan dan menindas mereka. Marilah saudaraku, dari hal ini kita boleh belajar bahwa di dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya marilah kita bersama-sama merasakan kebersamaan kita di dalam persatuan, di dalam kasih persaudaraan yang Tuhan sudah nyatukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita mewujudkan akan kasih persaudaraan ini. Memang terkadang kita mungkin di dalam hidup kita mengatakan bosan. Setiap hari saya sudah mencoba, setiap hari saya sudah melakukannya. Tetapi saudaraku, pernahkah ingat ketika ada seseorang, dia membaca suatu berita bahwa ketika ada batu yang kalau dipegang hangat di pinggir pantai, maka itu harganya sangat mahal. Nah, seorang ini dia pergi ke pantai, dia cari batu itu, dia pegang, ternyata nggak hangat, dia buang langsung ke laut, dia cari lagi. Jadi setiap hari dia cari batu yang hangat itu. Dan satu ketika, dia mendapatkan batu yang hangat itu, tapi oleh karena kebiasaannya dia terus memegang, mendapatkan, dia buang ke laut. Dan ketika dia mendapatkan batu yang terasa hangat itu, tetapi dia sudah buang di tengah laut, hilanglah sudah harapannya. Artinya saudaraku, di dalam kehidupan kita pun juga demikian. Jangan pernah kita bosan untuk menjalani akan kasih persaudaraan yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena setiap hari itu adalah momen yang terbaik untuk kita dapat melihat bahwa setiap hari itu ada hal atau ada nilai-nilai yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi oleh karena kebiasaan kita bisa menjadi bosan dan kita tidak mengalami hal yang luar biasa di mana setiap harinya kita bisa mendapatkan hal yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak-Ibu Saudara, marilah kita jangan pernah bosan untuk terus menjaga dan merawat, memelihara akan kasih persaudaraan kita di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Marilah kita juga jangan sampai terpecah belah. Oleh karena kita menginginkan setiap pemimpin-pemimpin Tuhan yang boleh memimpin setiap kehidupan rohani kita. Marilah senantiasa kita bersatu
di dalam kita membawa keyakinan kita kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan memilih setiap hal yang baik di dalam pimpinan Tuhan untuk menyertai setiap kehidupan persekutuan kita. Hiduplah dengan penuh kasih, rawatlah, jagalah, dan marilah kita melayani tidak hanya untuk dilayani, dan marilah kita juga bersama-sama merangkul yang tertindas, bukan menjatuhkan, menghakimi, ataupun menjauhkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di seluruh abad dan tempat, kami ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang senantiasa boleh memberkati setiap kehidupan kami. Hari ini Bapa kami sungguh bersuka cita, karena hari demi hari kami boleh merasakan akan kasih penyertaan-Mu. Semakin dekat kami merasakan akan pertolongan-Mu Bapa, di mana kerinduan kami untuk kami dapat kembali pulih dan bangkit dari masa pandemi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan dunia ini, oleh COVID-19 atau virus corona ini. Biar Tuhan tetap akan memampukan kami semua untuk kami dapat kembali memulai dengan baru untuk aktivitas kehidupan yang dapat kami jalani. Biarlah semuanya itu Bapa ada dalam perlindungan-Mu sehingga kami dijauhkan dari virus-virus ini. Bapa Surgawi, hari ini kami juga berdoa akan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena penyertaan-Mu tiada habisnya memberkati kami. Kuasa-Mu senantiasa boleh memberikan kami satu jalan yang baik, sehingga ketika kami melangkah untuk melewati hari demi hari akan hidup kami dapat melewatinya dengan baik, dengan penuh sukacita, dan oleh karena berkat-Mu. Sungguh Bapa, semuanya itu kami bersyukur di hadapan-Mu, di mana Engkau juga boleh memimpin kami untuk memperkuat, mempersatukan di dalam cinta kasih kami di tengah-tengah keluarga kami. Engkau memberikan keutuhan, Engkau memberikan damai sejahtera. Bahkan kerukunan Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan Engkau juga Tuhan memberikan kami kesehatan dengan baik. Dan kami juga boleh tercukupi untuk menjalani kehidupan yang boleh kami jalani di tengah-tengah dunia ini oleh karena berkat-Mu tiada hentinya. Ada dan nyata pada kami semua. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah menyatakan kepada kami
dengan segala pekerjaan pelayanan yang telah kami kerjakan. Biarlah semuanya itu Bapa juga kami boleh menyatakan dan mengambilnya dengan baik, sehingga kami tiada gentar untuk terus memuji dan memuliakan Engkau. Tak hentinya juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit. Pelihara dan tuntunlah mereka Bapa, sehingga sakit penyakit yang ada di dalam tubuh saudara-saudari kami Engkau boleh sembuhkan. Engkau boleh pulihkan dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib. Engkau nyatakan. Dan pada saat ini Bapa kami juga berdoa, karena kami telah mendengar akan berita sukacita. Telah lahir anak dari Bapak Yono dan Ibu Vivi. Sungguh kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga kami, bahkan penambahan anggota bagi persekutuan kami, menjadi satu gambaran sukacita yang boleh kami dapatkan. Biar Engkau memelihara pemulihan dari Ibu Vivi dan juga anaknya Arya. Biar penyertaan Tuhan boleh memulihkannya dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Kami berdoa bagi Ninyoman Karunia Putri, Esther Adi Wiryani, Sagung Sri Arti Pance, Ikomang Agus Dita dan Dria Swindra TS. Kami sungguh meyakini bahwa dalam pertambahan usia yang boleh Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu ini, menjadi sukacita dan Tuhan boleh memberkatinya di dalam kehidupannya. Harapan dan kerinduannya Tuhan boleh nyatakan, sehingga hidup mereka Engkau boleh berkati, sehingga pertambahan usianya menjadi sumber sukacita oleh karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi gereja kami, terlebih sinode kami GKPB. Biarlah dalam pemimpin-pemimpin kami saat ini boleh senantiasa melayani dengan baik, dan senantiasa Tuhan akan memimpin mereka. Terlebih dalam waktu dekat ini pada bulan Agustus nanti, kami akan melaksanakan sidang sinode dan kami juga akan melangsungkan pemilihan akan MSH, MSL, dan setiap lembaga-lembaga yang akan dipilih. Biarlah Tuhan Engkau akan menuntun setiap sidang nanti. Penyertaan Tuhan hadir atas sidang nanti, sehingga boleh berjalan dengan baik, dengan aman, dan kami percaya siapapun yang terpilih, Engkaulah yang berkarya, Engkaulah yang menyatakan untuk boleh membawa GKPB dalam visi misi kedepannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa akan kehidupan anak-anak kami. Biar Tuhan juga memelihara mereka, sehingga anak-anak kami senantiasa boleh dikuatkan, dan cita-cita harapannya Tuhan boleh nyatakan. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden maupun setiap jajarannya, dari pusat, provinsi maupun sampai daerah, bahkan tingkat desa. Kami senantiasa boleh bersinergi bersama-sama sehingga pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik, bersama-sama menghadapi akan pandemi ini, sehingga kami semua Tuhan boleh mendapatkan keadilan dan damai sejahtera oleh karena pemerintah yang boleh Tuhan percayakan untuk memimpin ini. Tentunya selalu setia kepadamu dan takut akan Engkau ya Bapa. Berkati tangan-tangan medis yang senantiasa terus berusaha untuk menolong dan menyembuhkan setiap orang-orang yang terdampak dari COVID-19 ini. Dan berkati mereka juga Tuhan yang terdampak agar mereka boleh sembuh dan pulih. Itulah kerinduan kami dan itulah harapan kami. Karena yang kami percayakan Bapa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Engkau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan,
tibalah saatnya kita akan mengungkapkan ucapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya dengarkanlah dasar yang perlu kita pahami sebagai landasan kita untuk mempersembahkan ucapan syukur kita. Yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau sudah memperkenankan kami untuk kami diberikan kesempatan mewujudkan ucap syukur kami melalui persembahan. Bapa di surga, mampukan kami mengelola dengan benar persembahan tersebut dan tambahkanlah hikmat bagi kami sehingga benar-benar persembahan tersebut dapat kami gunakan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian dari PKJ 182, Kuutus Kau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita mengikat tali persaudaraan kita, dengan kita menjaga dan memelihara akan kasih persaudaraan kita, maka kita akan boleh hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan penuh sukacita, kita dapat saling membantu, saling menopang, dan saling menguatkan. Untuk itu saudaraku, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyertai memberkati saudara-saudari sekalian dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.